Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatannya kita masih bisa menuntut ilmu. Yang mana kita akan memulai membahas contoh-contoh dan latihan nahwu. Ini sebuah program kami, program jangka panjang. Insyaallah akan kita mulai, mudah-mudahan Allah beri kemudahan dan akhirnya kita akan faham nahwu. Dalam pembahasan kita ini intinya apa? Kita akan belajar nahwu juga, tapi intinya kita akan banyak mengkaji contoh-contoh dan juga akan banyak latihan. Jadi teorinya tidak banyak, teori secukupnya, tapi contohnya diberi sebanyak mungkin, demikian juga latihannya. Karena apa? Karena dengan contoh-contoh yang banyak kita jadi paham. Dengan latihan yang banyak itu semakin kita paham juga. Kalau hanya teori itu juga bagus, tapi tentunya di antara kita ada yang belum bisa maksimal kalau hanya teori saja ya. Bismillah, insyaallah mulai sekarang kita akan mulai ya belajar contoh-contoh latihan nahwu. Kita akan masuk pembahasan kita yang pertama, pembahasan kita kali ini. Pembahasan kita yang pertama adalah contoh-contoh dan latihan mubtada. Contoh dan latihan mubtada. Kemudian pembahasan pertama yaitu memahami pengertian mubtada. Pengertian mubtada. Tentunya ini sangat penting sekali, yaitu faham dulu. Tak kenal maka kenalan. Maka kita harus kenal dulu dengan mubtada. Kita harus kenal dengan mubtada agar kita tahu mubtada secara benar, secara baik. Ya, mari kita mengenal mubtada. Pengertian mubtada. Pengertian mubtada. Apa itu mubtada? Mubtada adalah isim, rafa, dan ma'rifat yang jatuh di awal kalimat. Isim, rafa, dan ma'rifat yang jatuh di awal kalimat. Ingat, isim, rofa, dan ma'rifat yang jatuh di awal kalimat. Dalam pengertian mubtada ini, pengertian di atas ini, ada 4 poin penting berkaitan dengan mubtada. Ingat, ada 4 poin penting yang berkaitan dengan mubtada. Apa saja itu? Pertama, mubtada harus isim. Mubtada harus isim. Berarti tidak bisa berupa fiil atau huruf. Tidak bisa berupa fiil atau huruf, harus isim. Terus apa sih isim itu, gitu kan? Apa sih isim? Mubtada harus isim. Ya, apa itu isim? Isim adalah kata benda. Baik itu manusia, benda mati, hewan, tumbuhan. Bisa juga isim adalah kata sifat, kata keterangan waktu, dan kata dasar. Jadi yang pertama harus kita pegang, mubtada itu isim. Mubtada tidak bisa berupa fi'il atau huruf.
Isim adalah kata benda, baik manusia, benda mati, hewan, tumbuhan, juga bisa kata sifat, kata terang waktu, dan kata dasar. Yang kedua, mubtada harus rofa. Jadi kan mubtada adalah isim rofa, berarti mubtada harus rofa. Mubtada harus rofa. Terus apa itu rofa? Gitu kan, harus tahu apa itu rofa. Rofa adalah salah satu tanda i'rab pada isim. Salah satu tanda i'rab pada isim yang mana tanda dasar pada rofa adalah harokat dhamma pada huruf terakhir suatu isim. Harokat dhamma pada huruf terakhir suatu isim. Jadi kalau namanya mubtada, dia rofa. Berarti pada dasarnya nanti mubtada itu harokatnya di dhamma. Harokatnya apa? Di dhamma. Tambahan, dan isim itu memiliki 3 tanda rofa, yaitu dhamma, alif, dan waw. Nah. Dan ketiga, mubtada berupa isim ma'rifat. Tadi kan pengertiannya mubtada isim, rofa, dan ma'rifat yang jatuh di awal kalimat. Mubtada harus berupa isim ma'rifat. Apa itu isim ma'rifat? Ya, isim ma'rifat adalah isim yang sudah jelas, sudah tertentu, gitu ya. Isim ma'rifat. Isim ma'rifat ada beberapa bentuk, yaitu bentuknya dan isim yang didahului alif lam, isim ma'rifat, isim domir, itu ma'rifat, isim isyarah, ma'rifat, isim mausul, ma'rifat, alam atau nama itu juga termasuk isim ma'rifat. Kemudian berikutnya, yang keempat, mubtada terletak di awal kalimat. Mubtada terletak di awal kalimat. Terletak di awal kalimat adalah hukum asal dari letak mubtada. Hukum asal dari letak mubtada. Tapi ingat ya, jika ada kondisi atau sebab tertentu, bisa saja mubtada tidak di awal kalimat. Sekarang kita lihat contoh ya, contoh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu adalah mubtada dengan alasan pertama, berupa isim. Jadi alhamdu adalah isim. Tahu dari mana? Ya, karena didahului alif lam. Di setiap kata yang didahului alif lam maka termasuk isim. Kedua, alhamdu itu isim rofa. Alhamdu ada isim rofa. Kenapa? Karena setiap kata yang huruf terakhirnya di dhamma, maka disebut isim rofa. Yang ketiga, isim ma'rifat. Isim ma'rifat. Alhamdu ini isim ma'rifat. Karena setiap isim yang didahului alif lam maka isim ma'rifat. Nah, contoh lagi. Allahu yahtassu birahmati man yasha. Keterangan Allah adalah, perhatikan, Allahu yahtassu birahmatihi man yasha. Keterangan Allah adalah mubtada. Dengan alasannya kenapa dia sebut mubtada? Pertama, dia berupa isim. Allah adalah isim karena didahului alif lam. Setiap kata yang didahului alif lam maka termasuk isim. Kedua, rofa. Allah adalah isim rofa. Karena setiap kata yang huruf terakhirnya di dhamma maka disebut isim rofa. Setiap kata yang huruf terakhir di dhamma maka disebut isim rofa.
Yang ketiga, dia ada isim ma'rifat. Dia isim ma'rifat. Allah adalah isim ma'rifat. Kenapa? Karena setiap isim yang didahului alif lam maka termasuk isim ma'rifat. Nah, contoh ketiga. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Keterangan khatama adalah bukan mubtada. Bukan mubtada. Karena walaupun terletak di awal kalimat, tapi khatama ini adalah fi'il. Dia fi'il madhi, bukan isim. Berikutnya contoh keempat. Yakadul barku yakhtafu absarahum. Keterangan yakadu adalah bukan mubtada. Karena walaupun terletak di awal kalimat dan rofa, tetapi khatama adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Jadi yakadu ini rofa. Lihat di doma berarti rofa. Tapi dia bukan mubtada. Kenapa? Karena khatama adalah fi'il. Dia fi'il mudhari alias bukan isim. Kemudian contoh kelima lagi ya, biar jelas kan kita belajar contoh-contoh dan latihan nahwu. Jadi banyak contohnya. Innahu la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqa. Perhatikan. Inna bukan mubtada. Bukan mubtada. Karena walaupun terletak di awal kalimat, tapi inna adalah huruf, bukan isim. Contoh ketujuh, bala man aslama wajhahu lillahi wa wa musin falahu ajruhu inda rabbi. Bala ini bukan mubtada. Karena walaupun terletak di awal kalimat, tetapi bala adalah huruf, bukan isim. Contoh ke-8, sighataullahi wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Keterangan sibghata adalah bukan mubtada, bukan mubtada. Karena walaupun terletak di awal kalimat dan berupa isim, tetapi sighata adalah tidak rofa. Tidak rofa atau dia nasab. Berikutnya contoh lagi. Contoh ke-8. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Terang ayyaman bukan mubtada. Karena walaupun terletak di awal kalimat dan berupa isim, tetapi ayyaman tidak rofa. Dalam kurung dia ini nasab, dia di fathah. Ya, mohon perhatikan baik-baik. Jadi banyak contoh biar kita paham. Kalau latihan ya, latihan nanti dikerjakan. Latihan memahami pengertian mubtada dan khobar. Pertama latihannya. Perhatikan kata yang bergaris bawah. Berilah tanda checklist jika mubtada dan tanda silang jika bukan mubtada seperti pada contoh. Contoh. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima bayna yadayhi. Nazzala ini bukan mubtada karena dia fiil, maka silang. Allah la yuhibbudz zalimin. Allah ini mubtada, dia isim, dia rofa, dia ma'rifat, dia di awal kalimat, maka di checklist ya. Kerjakan berikutnya. Kemudian contoh latihan kedua, perhatikan kata yang bergaris bawah. Kenapa tidak sebagai mubtada? Berikan penjelasannya dengan jawaban yang telah tersedia. Lihat, pilihan jawaban karena fi'il, karena huruf, karena tidak rofa, karena tidak terletak di awal kalimat. Jadi yang bergaris bawah ini bukan mubtada. Bukan mubtada. Ya, pertanyaannya kenapa dia bukan mubtada? Karena apa? Apakah karena fi'il atau karena huruf, karena tidak rofa, karena tidak terletak di awal kalimat? Tinggal pilih ya, tinggal pilih
nanti dijawab karena apanya. Ya, sekian dulu untuk materi pertama. Mudah-mudahan bisa difahami. Selalu kita lanjutkan dan kita akan belajar sedikit demi sedikit dengan memperbanyak contoh-contoh dan juga latihannya. Sekian, wallahu a'lam bishawab, wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.